akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, duduk yang baik adik-adik. Kita akan mulai memuji Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, Ku di tanganmu, di hatimu. Ya Tuhan, kami bersyukur jikalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami sehat, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur jikalau pagi hari ini kami masih duduk diam di kaki Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan jikalau pagi hari ini kami boleh beribadah dengan baik, itu semua karena kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Mari Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya kami semua diberkati pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita akan bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita karena Tuhan Yesus itu selalu ada untuk kita. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Semuanya bangkit berdiri ya.
serahkan ke guru-guru sekolah minggu ya. Kita akan memuji Tuhan, Allah itu baik. Mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat pujian Yesus Kupanggil. Firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang tua kami melalui pekerjaan mereka, sehingga kami boleh memberikan persembahan pada pagi hari ini. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan Kau memberkati kami, memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu kami, sehingga firman Tuhan hari ini boleh memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat berhari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi di hari Minggu ini. Bu Rini berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan semuanya sudah naik kelas. Ya, Bu Rini percaya kalian semua adalah anak-anak yang diberkati Tuhan dan kalian semua boleh naik kelas, tetap semangat di kelas yang baru supaya kalian juga boleh menjadi berkat bagi orang tua kalian maupun bagi teman-teman kalian. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang bertemakan tentang pola doa. Ya. Sebagai orang percaya, doa adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detik kita harus berdoa. Karena melalui doa itu kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Kita bisa menyatakan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi keluhan kita, apa yang menjadi kesulitan kita kepada Tuhan. Kita bisa mengungkapkan semuanya itu. Nah, Tuhan Yesus pun juga mengajarkan bagaimana berdoa yang baik
Ya, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Matius 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-15. Adik-adik bisa membuka Alkitabnya, Bu Rini akan membacakannya untuk kalian. Matius 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-15. Hal berdoa. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang fasik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Dan berkata kepadamu, dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah, karena menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikian firman Tuhan yang Bu Rini sudah bacakan. Ya, di sini Tuhan Yesus mengajarkan apabila kita berdoa, kita tidak perlu berteriak-teriak. Ya, kita cukup mengucapkan doa kita dengan sepenuh hati kita. Bahkan ketika kita berada di jalan atau kan ketika kita berada di sekolah, kita bisa berdoa di dalam hati kita. Dan Tuhan mendengar semuanya itu, asalkan kita mengucapkannya dengan kesungguhan hati. Ya. Dan di sini Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang doa Bapa kami. Ya. Yang Bu Rini percaya kalian semua sudah bisa atau sudah menghafalkan doa Bapa kami ini. Ya. Inti dari doa Bapa kami ini ialah di situ dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Artinya kita memberikan pujian kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, Allah yang mulia, yang ada di surga. Ya. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ya, kita juga menyatakan, menyerahkan hidup kita kepada Allah. Ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu juga mengingatkan kepada kita bahwa kita ingin Tuhan menolong kita. Apa yang ada di surga itu terjadi dalam kehidupan kita di bumi. Kemudian yang selanjutnya ialah yang keempat, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ya, kita juga berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita, mencukupkan segala kebutuhan yang kita perlukan. Ya. Yang kelima,
ialah, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, dalam hal ini Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita saling mengampuni, saling mengasihi satu dengan yang lain. Seperti yang minggu kemarin yang Kak Rini ajarkan, kita harus mengasihi, bahkan kita juga harus mengasihi musuh kita. Bukan hanya teman kita, tetapi musuh kita, orang yang menyakiti kita juga harus mengampuni. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, di situ mengajarkan supaya kita tidak berbuat dosa, supaya Tuhan menolong kita, menuntun kita untuk kita tidak melakukan perbuatan dosa di dalam kehidupan kita, dan kita tidak melakukan kejahatan. Ya. Ingat bahwa doa adalah kehidupan atau nafas bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, pesan Bu Rini hari ini ialah intinya kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Apapun yang akan kita lakukan, apapun yang kita inginkan, apapun kegiatan kita hari ini, kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Karena melalui doa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kalian pun juga harus belajar untuk menjadi berkat bagi teman-teman kalian, ya. Teman-teman kalian yang ada di kampung, kalau kalian bermain, ya, kalian juga harus menjadi berkat bagi mereka. Kalian juga harus mengasihi mereka, mengampuni kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, dan ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Matius 7 ayat yang ke-7, ya. Matius 7 ayat yang ke-7, ayat hafalan kita, yang berbunyi demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, itu ayat hafalan kita hari ini. Dan ingatlah, kita harus selalu berdoa, mendoakan orang tua kita, mendoakan keluarga kita, bahkan kita juga harus mendoakan musuh-musuh kita. Ya. Demikian firman Tuhan yang Bu Rini bisa bagikan. Semoga kalian bisa melakukannya dalam kehidupan kalian semua. Kita akan berdoa sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, jikalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajarkanlah kami Tuhan untuk kami boleh senantiasa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajarkan kepada kami untuk kami boleh bertekun di dalam doa. Apapun yang kami inginkan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami boleh membawanya itu kepadamu, agar Engkau juga menolong, memberkati kami, menjaga, melindungi kami senantiasa dalam setiap langkah kami. Kami bersyukur untuk anak-anak sekolah minggu yang pada hari ini boleh hadir. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka senantiasa. Tuhan juga memberikan hikmat, kepandaian kepada mereka dalam kelas-kelas yang baru yang mereka boleh naik kelas sekarang ini. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati pergaulan mereka ya Tuhan, agar mereka boleh memilih pergaulan yang baik untuk kebaikan di masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seruan dan doa kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.